Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rismawan, MPM 1704010012, Prodi Manajemen Haji dan Umroh, kelas A. Di sini saya akan menjawab sebuah pertanyaan UTS. Yang pertama, jelaskan apa saja tuntutan ilmu seorang mukmin terhadap Al-Qur'an. Apa saja abad-abad dalam bergaul dengan Al-Qur'an. Ya, menurut saya yang pertama adalah sebaiknya kita berteman dekat dengan seorang mukmin. Ingatlah bahwa teman dekat sangat mempengaruhi karakter kita nantinya. Rasul sendiri telah menyarankan agar kita dekat dengan mukmin. Yang kedua, fenomena ini umat Islam baik generasi tua maupun muda jauh dari kitab suci Al-Qur'an. Jelaskan mengapa demikian. Dari jawaban saya, banyak dari umat Islam saat ini memahami Al-Qur'an sebagai kitab suci, hanya sekedar bacaan yang harus dibaca dan membacanya mendapat pahala. Padahal lebih dari sekedar itu, Al-Qur'an harusnya juga ditaburi, diresapi, dan dijadikan pedoman dalam menjalankan seluruh aktivitas kehidupan. Karena baru memahami sekedar bacaan, banyak dari umat Islam akhirnya meremehkan, bahkan yang lebih dikhawatirkan hanya jadi Al-Qur'an sebagai pajangan dan akhirnya ditinggalkan. Padahal lagi harus umat menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan pedoman hidupnya. Mari kita renungkan sendiri kesedihan Rasulullah SAW yang beliau adukan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 30 yang berkata, Rasul, wahai Robbuku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini mahjuru atau suatu yang diabaikan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Apa yang saudara ketahui tentang ilmu tajwid secara bahasa dan istilah? Mengapa Al-Qur'an perlu dibaca dan dipahami ilmu tajwid? Yang pertama, dari pengertian ilmu tajwid itu sendiri merupakan sebagian dari ilmu ulumul yang perlu dipelajari, mengingat ilmu ini berkaitan dengan bagaimana seseorang dapat membaca Al-Qur'an dengan baik. Yang keempat, apa yang saudara ketahui tentang qalqalah, takrim, dan tafkhim? Jelaskan dan sertai contohnya masing-masing 2. Qalqalah adalah huruf tertentu dalam satu kalimat dengan suara memantul dari bagian makrotnya karena huruf tersebut berharokat fathah, kasroh, dan dhammah yang dibaca sukun karena berhenti. Contoh ayat kedua pada Al-Hajjah karena dak berharokat sukun di tengah-tengah kata kalimat. Yang kedua pada ya tahun karena ba berharokat sukun di tengah-tengah kata atau kalimat.
Yang ke yang selanjutnya takhim. Dan contohnya, takhim merupakan bentuk masdar dari rokokoh yang berarti menipiskan, sedangkan yang dimaksud bacaan takhim adalah menyembunyikan huruf tertentu dengan suara atau bacaan tipis. Contohnya khairun. Yang selanjutnya takhim dan contohnya. Takhim secara bahasa bermakna menggemukkan atau menebalkan. Contoh fama robita ru'lih. Yang selanjutnya nomor 5, ada beberapa hukum nun sukun dan tanwin. Jelaskan. Hukum tanwin secara umum dan hukum nun mati dan tanwin secara umum. Hukum nun sukun dan tanwin ada 4, yaitu idhar, idham, iqlab, ikhfa, hakiki. Selanjutnya yang ke-6, buatlah penjelasan ringkasan tentang hukum min sukun tasyid disertai dengan contohnya. Hukum mim mati adalah salah satu tajwid yang terdapat dalam Al-Quran. Yang pertama, ikhfa safawi. Bacaan dapat dikatakan sebagai bacaan ikhfa safawi jika mim mati bertemu dengan huruf ba. Cara membaca dengung. Contohnya wa ma hum bimu'minin. Yang kedua, ikhfa sawawi. Jika kita menentukan mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain mim, maka bacaannya jelas di bibir dan di mulut tertutup. Contoh khalfihim an. Baca yang selanjutnya, bacaan hukum non tasydid disebut dengan bacaan gunah. Hal ini karena cara membaca non tasydid dan mim tasydid adalah dengan cara mendengungkan bunyi suara. Baik, di sini ini penjelasan dari saya untuk pertanyaan UTS. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kalau masih ada dan dalam pengetikan ada yang kurang jelas, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.